Pernah kepikiran nggak sih, kota-kota modern kita kan udah punya tanggul raksasa, kanal super besar, tapi kok ya, tiap kali hujan gede, ceritanya sama aja. Banjir lagi, banjir lagi. Kenapa ya? Investasi yang udah triliunan rupiah itu seolah-olah nggak pernah cukup. Nah, kali ini kita akan coba bongkar teka-teki ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Simple tapi penting banget. Kalau kita udah bangun benteng pertahanan air semegah itu, kenapa air masih aja bisa nerobos masuk ke jalan-jalan, bahkan ke rumah kita? Ternyata jawabannya bukan karena infrastrukturnya gagal, tapi karena ada satu konsep penting yang sering banget kita lupain. Kita mulai dari bagian pertama, paradoks infrastruktur. Selama ini kan kita mikirnya, kalau infrastrukturnya makin canggih, kita bakal punya kendali penuh atas banjir. Tapi ternyata, pemikiran itu bisa dibilang mitos. Ada perubahan cara pandang yang besar banget di kalangan para ahli soal ini. Pergeserannya ini fundamental banget loh. Dulu, pendekatannya itu pengendalian banjir atau flood control. Ambisinya itu buat menghilangkan banjir sampai titik nol. Nah, sekarang paradigmanya udah geser, jadi manajemen risiko banjir. Tujuannya jauh lebih realistis. Bukan buat nahan semua airnya, tapi gimana caranya kita bisa meminimalkan dampaknya ketika banjir itu nggak bisa dihindari. Dan dari sinilah kita masuk ke konsep inti yang jadi kunci jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Yuk kita masuk ke bagian kedua buat ngerti apa sih yang dimaksud dengan risiko sisa atau residual risk. Ini penting banget buat lihat gambaran besarnya. Jadi apa itu risiko sisa? Gampangnya gini, itu adalah potensi banjir yang masih ada, yang masih ngintai, bahkan saat tanggul, pompa dan kanal kita itu berfungsi 100% sempurna sesuai desainnya. Poin kuncinya di sini adalah ini bukan kegagalan, tapi sebuah batasan yang memang sudah diperhitungkan dari awal. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai metafora ember aja. Anggap semua sistem tanggul dan drainase kita itu satu ember raksasa. Ember itu dirancang buat nampung, katakanlah hujan paling ekstrim yang mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun. Nah, pertanyaannya, gimana kalau hujannya yang datang skalanya 50 tahunan atau bahkan 100 tahunan? Ya jelas, airnya bakal luber. Nah, luapan itulah yang disebut risiko sisa. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget beda cara mikirnya. Di paradigma lama, tujuannya itu nol banjir. Jadi begitu ada air meluap, itu dianggap kesalahan teknis. Warganya pun pasif, cuma nunggu dilindungi. Beda banget sama paradigma baru, yang ngakuin kalau setiap sistem itu ada batasnya. Tujuannya adalah mengurangi dampak dan beradaptasi. Luapan itu dianggap wajar kalau kapasitasnya terlampaui, dan masyarakat justru didorong buat jadi tangguh dan sadar sama risiko yang ada. Oke, kalau cuma sampai situ mungkin masih bisa diatasi. Tapi masalahnya jadi lebih rumit. Risiko sisa ini ternyata bukan angka mati. Dia bisa terus membesar karena ada faktor-faktor tersembunyi yang bikin situasinya makin parah. Yuk, kita lihat apa aja faktor pengalinya. Lihat angka ini. Di beberapa wilayah Jakarta, permukaan tanah itu turun lebih dari 10 cm setiap tahun. Coba bayangin, dalam 10 tahun tanahnya bisa amblas 1 meter. Ini bukan lagi ancaman di masa depan, ini kenyataan geologis yang terjadi sekarang persis di bawah kaki kita. Penyebab utamanya apa? Sebagian besar karena penyedotan air tanah yang masif. Saat kebutuhan air bersih nggak bisa dipenuhi sama jaringan pipa, banyak orang akhirnya ngebor dan nyedot air langsung dari dalam tanah. Akibatnya, lapisan tanah di bawah kita jadi kosong, padat, terus emblas. Dan poin ini nih yang paling krusial. Kita bisa aja bangun tanggul laut setinggi langit, tapi kalau tanah di belakang tanggul itu terus-terusan turun, ya secara efektif tinggi tanggulnya jadi berkurang kan relatif terhadap permukaan laut. Usaha kita yang mahal itu jadi kayak sia-sia karena masalah di bawahnya nggak diatasi. Faktor pengali kedua, urbanisasi. Dulu, ruang-ruang hijau itu fungsinya kayak spons alami yang nyerap air hujan. Sekarang, spons itu kita tutup pakai beton dan aspal. Hasilnya, air hujan jadi nggak bisa meresap, semuanya langsung lari ke permukaan. Ini yang namanya limpasan air. Dan akhirnya langsung bikin sistem drainasi kita yang kapasitasnya terbatas itu kewalahan. Oke, situasinya emang menantang banget. Tapi ini bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Sekarang, kita coba geser dari masalah ke solusinya. Ternyata ada pendekatan modern yang jauh lebih cerdas, nggak cuma ngandelin beton doang. Ternyata udah ada kerangka kerja global dari PBB loh, yang ngebagi tindakannya jadi 3 langkah. Pertama, prospektif. Artinya, kita cegah munculnya risiko-risiko baru. Kedua, korektif. Kita kurangi risiko yang udah terlanjur ada. Nah, yang ketiga ini yang paling relevan dengan topik kita, yaitu kompensatori, mengelola risiko sisa. Jadi, bersiap menghadapi skenario terburuk itu emang udah jadi standar internasional, bukan tanda kegagalan.
Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan beralih dari yang namanya infrastruktur abu-abu, kayak beton dan sejenisnya, ke infrastruktur biru hijau atau blue-green infrastructure. Konsepnya adalah mengintegrasikan elemen alam, yaitu air, biru, dan tanaman hijau ke dalam tata kota kita buat bantu kelola air hujan. Contohnya apa aja? Banyak. Ada yang namanya bioswales, itu kayak parit yang ditanami tumbuhan buat nyerap air. Ada taman hujan yang sengaja dibuat agak cekung buat nampung air sementara. Ada juga jalanan yang pakai paving block berpori, jadi air bisa meresap ke bawah. Bahkan atap gedung pun bisa dibikin jadi atap hijau. Semuanya ini bekerja bareng buat ngurangin beban ke drainase utama. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Semua konsep dan solusi tadi, ujung-ujungnya cuma punya satu tujuan, membangun ketangguhan kota. Ini bukan lagi soal seberapa kuat benteng kita, tapi seberapa siap kita sebagai penghuninya. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dulu, fokus kita itu gimana caranya mencegah air masuk, pokoknya perang lawan air. Sekarang, fokusnya lebih bijak. Gimana kita mengelola dampaknya saat air pada akhirnya nggak terhindarkan masuk. Ini tentang belajar untuk hidup berdampingan dengan air. Jadi, yang mau kita tuju itu adalah ketangguhan subjektif. Ini bukan soal seberapa tebal tembok tanggulnya, tapi seberapa kuat mental dan kesiapan masyarakatnya. Kapasitas warga buat paham resiko, buat cepat tanggap sama peringatan dini, saling bantu pas evakuasi, dan bisa bangkit lagi dengan cepat setelah banjir surut. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama ubah cara kita bertanya. Pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri dan juga ke para pemimpin kita, itu bukan lagi, apakah kota kita 100% aman dari banjir? Pertanyaan yang lebih tepat dan lebih memberdayakan sekarang adalah, ketika banjir yang melampaui kapasitas desain itu datang, seberapa siapkah kita semua untuk menghadapinya?